Halo teman-teman semua, balik lagi di KPR aja. Kali ini kita akan bahas tips dan trik mengenai hack KPR kalian. Ya, teman-teman pasti semua pada dengar berita di belakangan ini resesi. Apa sih resesi? Sebelum kita masuk ke topik pembicaraan kali ini, resesi itu adalah kondisi kinerja PDB atau income seluruh produk domestik bruto pemerintah yang minus 2 kuartal berturut-turut atau pada tahun itu minus. Nah, nggak usah khawatir karena pada tahun 2020 kita sudah pernah mengalaminya, teman-teman. Dan bagaimana kalian semua rasanya? Nah, mungkin yang golongan masih bekerja, ya bersyukur ya masih bisa dapat bekerja. Tapi mungkin yang pada saat waktu itu di dampak pariwisata mengalaminya ya. Nah, tapi tenang, 2021 pandemi sudah mulai berakhir. Nah, tapi yang perlu kita khawatirkan sebenarnya bukan resesi, yang itu inflasi. Nah, buat teman-teman, inflasi itu definisinya ini ada dua. Keadaan di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa. Atau versi BI adalah kenaikan harga barang secara umum terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kelihatan pada saat 2020, pada saat katanya ekonomi kita resesi, inflasi terjaga, dan sekarang pada saat mulai tumbuh, dan apalagi kita tahu kondisi makro di luar sana, perang dan kenaikan harga dan tapering di Amerika Serikat mempengaruhi inflasi kurs US dollar. Nah, tapi nggak usah perlu khawatir bagaimana menghadapi resesi dan inflasi 2023. KPR aja punya solusinya. Satu kata kuncinya yang utama adalah hemat. Ya, penghematan bisa kita lakukan, yang bisa kita kontrol. Kalau misalnya menambah income, ya perlu effort, perlu ada kita belajar hal baru, ya itu boleh-boleh aja. Tapi hemat yang bisa kita kontrol. Nah, dari hemat ini, apa yang bisa KPR aja tawarkan, yakni KPR Takeover. Apa sih KPR Takeover? Secara sederhananya teman-teman, KPR Takeover adalah mengalihkan pinjaman KPR yang kalian sedang jalani saat ini ke KPR bank lain. Apa benefitnya? Kita langsung ke contoh praktek kisah dari teman saya. Namanya Budi. Usia saat ini 38 tahun, bekerja di karyawan swasta. Sudah 5 tahun lamanya dia mengambil KPR rumah di Serpong dengan total pinjaman dulu 2017 sekitar 1,5 M. Setelah berjalan 5 tahun, KPR-nya dia sudah mulai turun nilai hutangnya. Tapi di tahun kelima, di 2022 ini, KPR yang tadinya angsuran hanya 14 jutaan berubah menjadi 16 juta. Dia kaget menghubungi marketing banknya. Ya, memang fix. Pada saat perjanjian awal hanyalah 5 tahun. Waktu itu bunga 8%, teman-teman. Dan sudah berakhir masa fixnya menjadi 12%. Dan dia harus mengangsur dari 15 tahun, sisa 5 tahun sudah diangsur jadi 10 tahun dengan bunga 12% dengan angsuran 16,9 juta. Hal ini membuat Budi menjadi pusing 7 keliling. Gimana nggak pusing? Tadinya cicilan 14,3 juta, naik menjadi 2,6 juta per bulan, teman-teman. 2,6 juta per bulan itu lumayan ya. Mungkin kenaikan gaji tidak bisa mengcover kenaikan nilai KPR-nya. Dan dari 14 jadi 16,9 juta. Apalagi Budi sudah ditambah lagi dengan anak, tadinya mungkin 1 menjadi 2. Dan pengeluaran-pengeluaran ikut meningkat, apalagi inflasi. Nah, gimana caranya? Saya punya solusinya. Kabar baik buat teman-teman semua. Solusinya, teman-teman, adalah take over aja. Pindahin aja KPR kalian sekarang ke KPR bank lain. Nah, contoh bank lainnya saat ini saya punya solusinya adalah KPR Bank Panin. KPR Bank Panin itu ada 2, bunga fix berjenjang dan bunga fix sampai lunas, jadi nggak pusing ngikutin floating BI rate lah dan fix and cap floating rate dan lain-lain. Ini udah paling jujur di awal, fix pilihan cuma 2, mau yang berjenjang atau yang fix sampai lunas. Nah, bedanya ini bisa teman-teman lihat di sini, fix 2 tahun pertama 4,5%,
dan lalu 2 tahun berikutnya 7,8, dan 2 tahun berikutnya 9,8 sampai lunas. Nah, itu untuk yang pengen meningkatkan pendapatannya berlahan. Atau mau pilihan yang fix 5 tahun, dan bisa dilihat sampai fix 15 tahun. Nah, itu semua alternatif pilihan teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke simulasi berapa hemat si Budi memindahkan KPR dari bank lama ke bank Panin. Nah, bisa dilihat ya teman-teman ya. Bunga lama Budi adalah 12%. Sedangkan bunga baru Budi adalah 8,25%. Nah, pada saat Budi dulu 16 jutaan per bulan, setelah dipindahkan menjadi 14,4 juta, teman-teman. Dan ini adalah bunga fix. Artinya mau BI rate naik, mau ada ya hal-hal yang kita tidak inginkan naik, tapi bunga KPR-nya tetap fix. Beda hal dengan kejadian di Inggris, teman-teman. Inggris memang dia floating, tapi bunga rendah. Nah, semuanya pada kaget pada saat bunga naik. Nah, dengan pemindahan takeover KPR ini, dia bisa hemat sampai 2,4 juta per bulan, atau 29 juta per tahun, atau kalau sisa 10 tahun lagi, dia bisa hemat 290 juta, teman-teman. Bisa bayangin kalau kalian punya angsuran, bisa dihemat kurang lebih 2,4-an per bulan, itu menghemat banyak banget pengeluaran, dan kalian bisa investasikan atau alihkan ke biaya lainnya. Nah, Budi memindahkan KPR-nya dari bunga tadi 12 menjadi 8%-an di Panin. Ada yang nanya, ada biaya dong? Ya memang pastinya ada biaya, tapi free provisi untuk take over pasti bisa. Itu sudah menghemat biayanya yang pertama. Dan yang kedua, kalau ngomongin asuransi kan memang berbeda ya. Klaim yang di sana berbeda, pindah ke bank baru juga berbeda. Nah, tapi bisa dipastikan dengan pengeluaran per tahun hemat 29 juta, pastinya lebih murah dibandingkan kalian harus merelakan angsuran kalian tetap di bank lama. Nah, jadi alternatifnya kalian bisa pindahkan bunga lebih murah di bank yang kalian bisa pilih ya. Tapi referensi saya di sini adalah Bank Panin dengan bunga yang paling terbuka dan paling transparan. Lunas sampai fix itu sangat oke banget, teman-teman. Bisa di-compare. Dan kalau kalian butuh simulasi, mau dihitungkan pokok hutangnya berapa, atau yang di daerah Jabodetabek mau dipindahkan, feel free telepon nomor di layar untuk kita bantu proses pemindahan supaya kalian lebih hemat dan lebih siap menghadapi resesi 2023 yang katanya sih bikin orang takut. Tapi kalau saya sih pede-pede aja ya. Selama kalian sudah bisa memperhitungkan pengeluaran-pengeluaran mana yang bisa di-save, nah itu merupakan cara ninja untuk kalian bisa menghadapi ketidakpastian di tahun depan. Oke, mungkin teman-teman boleh share video ini ke teman, keluarga, atau orang tua. Kalau bermanfaat, boleh tulis di kolom komentar dan like. Terima kasih teman-teman. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. KPR ya KPR aja.